Ucapkan salam. Nah, kasih Gibran, semuanya ulangi yang fokus. Ucapkan salam. Iza, lagi juga. Terpotong. Keza. Mengucap salam itu wajib hukumnya. Mengucap salam mengucap salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi bila dia mau bertambah banyak amal soleh buat memberatkan timbangan di akhirat nanti, perbanyak mengucap salam. Kemudian bapak yang mendengar salam itu wajib untuk menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Angkat tangan yang sehat. Oke, terus angkat tangan yang sedikit kurang enak badan. Lagi tinggi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turun. Tambah bapak 6. Mungkin musimnya pasca banjir, cuaca kita kurang baik mungkin sehingga ada yang tidak enak badan. Maka oleh karena itu bagi orang yang sakit dianjurkan untuk banyak-banyak istirahat dan juga mengkonsumsi makanan sehat, dan pertama juga adalah obat-obatan, bukan berbanyak makan makanan snack, makanan ringan yang belum tentu sehat seperti itu. Mungkin tahan dulu makannya, nanti kita lanjutkan setelah kurangi. Bahkan yang seperti itu sudah tidak banyak memberikan kita manfaat bagi tubuh, malah mempercepat uang kita untuk habis. Kita sama-sama berdoa semoga yang tidak enak badan hari ini seperti Bapak Farhan dan yang lain-lainnya, kawan-kawan yang lainnya terkena sedikit sakit, semoga cepat sembuh. Amin ya Pak. Nah, itu macam-macam penyakit kita. Ada yang gara-gara main, ada gara-gara yang panas-panasan, ada yang mandi di banjir, ada yang unjur kata Reza, memancing. Dapat penting semua. Bisa dimakan ikannya. Yang penting jangan memancing di atas kolam sesuai oleh aturan. Kalau memancing di atas kolam namanya maling. Nah, itu jangan. Dan ternyata tidak boleh memancing di kolam orang lain tanpa izin. Kalau kita sudah izin, Pak, atau itu keluarga kita, aman, tidak saya memancing ikan di lainnya. Kata pamannya, boleh 1 ikan kalau dapat 10.000 bayar. Terpaksa kita harus kait. Kalau gratis alhamdulillah. Ternyata hebat, orang yang sakit itu tidak menghalangi untuk sekolah, kecuali dia memang parah. Mau sekolah mana? Dia parahan sekolah.
tidak usah tanggung masing-masing. Nah sekarang untuk menambah semangat belajar hari ini, bagi yang mau bergerak, bisa bergerak, badannya sehat, Bapak anjurkan untuk berdiri, silakan berdiri. Bagi yang sakit tapi dia tidak bisa memaksakan untuk bergerak, boleh duduk. Tapi kalau mau ikut boleh berdiri. Oke, silakan yang mau berdiri berdiri dulu. Bapak silakan.
Duduk rapi. Duduk rapi. Baik, kita masuk. Ini lagi sebaiknya. Kalau kita mau joget senam untuk pembelajaran dan dia menutup aurat, nanti tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak menutup aurat, haram. Kemudian kalau dia menutup aurat tapi terlalu berlebihan gayanya sampai mengundang nafsu para pria laki-laki, maka haram juga. Contoh, cinta laki-laki. Contoh bapak perempuan ini bagi para kaum. Nah, misalnya perempuan itu sudah terkerudung menutup aurat. Nazmi, Ahmad Nazmi, lihat namanya. Dia jaketnya seperti ini. Maka itu berdos. Baik, guys ya, Ahmad Nazmi, mari kita fokus sebentar untuk belajar karena waktunya terbatas. Duduk rapi. Tanpa membuka buku tulis, coba tutup sebentar. Lagi-lagi kalau bertanya, kemarin baik sampai mana batas pembelajaran kita? Seingat saja. Normal sudah bagus. Tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu bagi siapa? Bagi laki-laki dan nah, sekarang tanda balik bagi perempuan apa coba? Baik, bagi laki-laki mimpi basah. Nah, sekarang Bapak mau tanya Keiza, Bapak mau tanya, kalau kamu nanti sudah balik, sudah cukup umur, sudah mimpi basah, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu mimpi basah? Ayo Keiza, yang benar, serius. Apa yang kamu lakukan setelah mimpi basah? Tidak lucu kalau kamu mengatakan beli akun FF, tidak lucu. Ayo, nanti kamu akan menyesal kalau kamu nanti dulu tidak ada izin kecuali kalian hanya berwasa bahwa minum itu dari awal. Keiza, bantu Keiza. Nanti kamu akan menyesal kalau setelah mimpi basah kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apa? Mandi besar, mandi wajib. Ada lagi selain istilah mandi wajib, mandi besar. Enggak disebut juga mandi besar, mandi wajib, itu juga disebut mandi wujud. Mandi jun. 5 huruf. Mandi jun. Mandi. Mari kita. Nah, hari ini kita akan belajar ini kamu mau belajar atau main? Baik, mari kita belajar sejenak. Farhan bakunya dilepas dulu. Perlu kefokusan untuk belajar sebentar. Tetap fokus untuk melihat, mendengar, fokus. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi. Belajar apa kita hari ini? Setahu kalian mandi wajib itu apa?
Kata Nabi, mandi yang dilaksanakan tiap hari. Masa benar atau salah pernyataan seperti itu? Kurang tepat. Mandi wajib diniatkan atau ditujukan untuk menghilangkan hadas besar. Apa itu hadas besar? Contohnya? Betul jawabannya. Yazid, kamu ya hukum. Ayo, apa contohnya? Hadas besar. Jawabannya sudah betul, tinggal mencontohkan apa itu hadas besar contohnya. Haid, betul. Kalau cuma kecil itu hadas kecil. Kalau cuma beol itu cuma hadas kecil. Kalau haid keluar darah bagi perempuan hadas besar. Kalau mukmin umur 15 tahun nanti dia balik keluar mani gara-gara mimpi basah, maka itu hadas besar. Kalau mukmin melahirkan, maka itu hadas besar. Tapi bukan mukmin sih. Orang yang melahirkan juga wajib mandi juga. Baik. Tujuan kita belajar hari ini ada berapa? Ada? Mari kita baca sama-sama. Cek oke, satu. Baca nomor satu. Satu, menyebutkan rukun mandi wajib. Satu, menyebutkan rukun mandi wajib. Nanti kita mempelajari ada berapa rukun mandi wajib. Yang kedua, Aska. Yang kedua, membaca lafaz niat mandi wajib. Oke. Yang Kedua, membaca lafaz. Itu tujuan kita hari ini ada dua. Silakan tulis di dalam buku. Tujuan pembelajaran. Tulis dulu materinya, mandi wajib. Judul materi hari ini apa yang dibahas ini? Mandi wajib. Ini dulu yang ditulis setelah Bapak pindah. Nah, ini judul ini. Silakan kalian tulis judul materi hari ini atau tema hari ini. Judulnya mandi wajib. Betul. Sudah, berikutnya langsung. Ya, Bapak hitung sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti catatannya masing-masing Bapak akan berjalan sambil melihat. Berikutnya penting juga tujuan pembelajaran. Boleh disingkat TP, tapi kamu harus tahu singkatan TP itu adalah tujuan. Ya, kalian ke kampung, tentu tujuannya mau pulang kampung. Tidak mungkin kalian ke kampung tujuannya cuma untuk kecil, kembali lagi ke kota. Nah, pasti ada tujuan. Kalian hari ini sekolah pasti ada tujuan untuk belajar. Kemudian ditanya, belajar apa nak kamu hari ini? Abah, mama hari ini belajar PAI. Kami diajarkan tentang mandi wajib. Di antaranya kami belajar tentang rukunnya beserta niatnya. Niat mandi wajib, juga rukun mandi wajib. Ya, waktunya sisa 1 menit ya sih. Waktu kita terbatas. Setiap menulis Bapak beri kesempatan 2 sampai 3 menit. Jadi sedikit saja. Kalau tidak sempat, maka cara kedua, opsi kedua kalian melihat catatan teman. Tapi jangan nanti langsung. Tersisa 30 detik lagi. 30 detik. Ana, coba katakan pengertian mandi wajib tadi menurut pemahaman kamu. Mandi wajib tadi menurut pemahaman kamu apa? Mandi singkat padat dan jelas. Mandi wajib untuk menghilangkan. Ya. Kalau kalian mimpi basah,
Kalau kalian sudah selesai haid, cara menghilangkannya adalah dengan cara mandi wajib, bukan mandi biasa. Mandi biasa hari ini namanya kalian mandi biasa. Kalau mandi wajib khusus untuk yang biasa, untuk yang haid, untuk yang setelah melahirkan, atau untuk yang nifas. Orang tua kalian itu pasti pernah nifas. Nifas itu artinya setelah mengeluarkan kalian dari perut ke bumi, keluar darahnya. Nah, ketika keluar darah dan beberapa hari berhenti darah itu, maka diwajibkan bagi ibu kalian untuk mandi. Nah, betul, Ana. Baik, beri tepuk tangan untuk Ana hari ini. Kalian beri tepuk tangan untuk Ana. Kurang kompak, beri tepuk tangan untuk Ana. Nah, kalau kita tepuk tangan berarti dia tidak kagum dengan kawannya. 1, 2, 3, beri tepuk tangan untuk Ana. Nah, semoga yang beri tepuk tangan untuk Ana, ilmu yang dipahami Ana kembali ke kalian juga. Nah, ini dia pengertian mandi wajib. Kita baca sama-sama. Mandi wajib atau mandi junub adalah mandi yang digunakan untuk menghilangkan hadas besar. Makan. Ya, 1 menit dari sekarang. Shake. Tersisa 30 detik. Ya, maka yang perlu kefokusan. Bukan, ini adiknya Kim kelas 5. Kelas 5 C Kimnya. Ini namanya Arfan kelas 1A. Ya, mandi wajib. Coba kita persingkat arti mandi wajibnya. Mandi wajib adalah untuk menghilangkan hadas besar. Suatu saat kalian akan melakukannya. Kalau kalian sudah haid, anak sudah haid kan anak pernah mandi wajib. Nah, anak tahu tidak rukun mandi wajib ada berapa? Nah, itu anak harus belajar dulu anak. Karena anak tidak mudah dia untuk mencari di YouTube saja. Kita harus minta penjelasan seseorang yang berilmu. Kalau cuma memahami di YouTube, kadang-kadang kita tidak langsung paham. Betul? Beda dengan joget-joget velocity. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Kita baca sama-sama terlebih dahulu. Pengertian mandi wajib atau mandi junub adalah mandi yang diniatkan untuk menghilangkan. Itu poin pentingnya, diniatkan untuk menghilangkan hadas. Nanti niatnya di dalam. Tapi jangan kayak orang di pantai. Geser. Kecuali Nabi sakit tidak? Hah? Kalau KS kalau bisa boleh silakan. Nah, Bapak juga sakit selama sakit itu masih bisa ditahan. Hormati orang yang duduk. Anaknya, Gania hidup bisa jangan berbaring. Yang mau berbaring ke UKS silakan sekalipun 10 orang. Ayo. Kita sama-sama belajar walaupun Bapak juga sakit. Geser atas kamu. Izin. Kalau kelas 1 masih Bapak izinkan. Kalau kalian sudah kelas
bagi otak kalian kalau belajar sambil makan. Fokusnya terganggu. Kalau guru kalian mengajarkan kalian sambil makan, silakan kalian ikut makan. Kalau guru kalian mengajar sambil minum, silakan kalian minum. Tapi kalau guru kalian tidak mengajar seperti itu, ya nanti jangan dicoba, jangan dilakukan. Masa kalian kayak kelas 1 mau masuk atau tidak ilmunya? Ya, ini penting atau tidak? Kalau tidak penting, tidak dipelajari. Penting. Nailah, suatu saat kalau kamu haid, kemudian sudah selesai haid, apa yang kamu lakukan? Ya mandi, tapi bukan mandi pada umum, harus dikhususkan niatnya di dalam hati. Mandi wajib. Ketika kita di dalam WC, waktu kita mau menyiram air ke seluruh tubuh, Pakai kayu. ya kayu mandi, langsung mungkin di dalam hati kalian, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Paling pendek, saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Tapi di dalam itu yang paling penting. Nah sekarang pertanyaannya, Yazid, sini ada kunci. Sini, ya bawa ke sini. Pak, misalnya kita kepala Isaka. Ya bisa. Tanyakan pada Silakan. Allah. Tidak apa, karena kadang-kadang tidak harus sama untuk dapat balik. Untuk balik tidak harus sama umurnya. Kadang-kadang ada yang di umur, bagi para wanita ada yang di umur seperti anak itu ada 10 tahun, anak sudah 10 tahun. Anak, kamu berapa umurnya? 11. Nah, betul seperti apa yang kita pelajari, umur 11 tahun dia sudah haid. Kalau laki-laki kadang-kadang di umur 14, 15 baru dia lebih dasar. Wajar saja, tidak mengapa. Nah sekarang masuk ke kedua, silakan. Rukun mandi wajib. Ya silakan, 1 menit Yazid. Oh ini kalau kamu tidak mencatat kamu akan ketinggalan. Sudah ini coba kamu lihat, sudah. 1 menit dari sekarang. Enggak, karena belum pakai nauman di kelas 4B yang spesial. Bapak itu maunya semuanya yang spesial. Ada sih kali ini spesial itu kurikulum. Jadi namanya kurang bapak menegur kalian, menegur dalam artian yang tidak baik. Masih ada tersisa 30 detik. Yang sudah sambil kita baca 1, 2, 3 rukun mandi 1, 2. Sekarang bapak mau mendekati anak lebih intensif, lebih fokus lagi. Anak, ini anak yang harus kamu ketahui. Kamu kan sudah balik, sudah haid. Anak harus tahu rukun itu artinya sesuatu yang harus kamu sudah lakukan ketika mandi wajib. Pertama, di dalam hati kamu itu sudah ada niat, saya mandi untuk menghilangkan hadas besar karena. Nah, kemudian yang kedua, kamu harus melakukan ini anak, meratakan air ke seluruh. Nah, sekarang Adiba, Askia, kalian perhatikan. Keiza, perhatikan bapak mencontohkan rukun ini. Silakan. Ya, bapak contoh duduk lagi. Yang masih nulis silakan sambil nulis dan perhatikan. Ini bapak contohkan. Bapak ke WC. Anggap aja pintu WC. Di depan pintu WC, bapak membaca niat dulu. Niat itu ada 2, ada yang dibaca di luar WC atau di luar kamar mandi, kemudian di dalam dibaca lagi. Nah, dua-duanya dipakai. Kemudian yang kedua, dia tidak membaca niat, lafaz niat di depan WC atau di kamar mandi, tapi ketika di dalam, bismillahirrahmanirrahim, di dalam langsung dia membacanya di dalam hati. Nah, bapak contohkan yang pertama.
Yang pertama itu yang sempurna. Yang sempurna. Niat bukan doa. Nawaitul wudu'a. Bukan doa. Cukup nawaitul wudu'a kalau berwudu. Kalau mandi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rabbil hadatil akbari fadlillahi ta'ala. Masuk pesek. Nah, mandi yang bagus itu. Mandi yang bagus itu dapatkan pakaian, dapatkan jalan yang bagus, walaupun pendek ya Bapak. Jangan itu tidak bagus. Yang bagus tetap ada pakaian yang menutup. Itu sunnah, tidak wajib harus sunnah. Mengambil di air. Katakanlah airnya bukan yang di dalam shower. Ingat di dalam WC atau kamar mandi jangan mengucapkan bismillah dan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Cukup di dalam hati saja. Cek showernya. Bukan. Nah, ketika airnya terkena kepala, maka di dalam hati kita sengaja aku mandi sambil berjoget-joget. Asik. Nah, itu dia karena kamu masih belum berakal saya. Dari yang benar. Air diberat. Ketika kamu sudah biasa ini penting. Air dia sudah benar kepala kita kan? Karena ini penting. Air sudah benar kepala. Ucapkan di dalam hati seperti ini, Mami. Ucapkan di dalam hati seperti ini. Nazmi, Keza, ucapkan di dalam hati kalian. Ikutin Bapak. Ketika air. Sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Fardu Allah Ta'ala. Sekali saja kemudian kalau sudah niat itu di dalam hati bahasa Indonesia langsung ratakan. Bagaimana meratakan? Dari kanan saja. Jangan dicampur apapun airnya, tidak sah dicampur sambil sabun, sambil digosok sabun tidak boleh. Pertama mandinya tanpa sabun supaya airnya suci lagi menyuci. Nanti, sampai Dian, kita ratakan dulu airnya ditutup sampai semuanya. Nah, kalau ada yang merasa gendut, perutnya ada lipatannya, harus kena. Ada lipatan. Nah. Pak, saya lupa Pak di bagian lutut jatuh. Maka yang bagian perban itu cukup dibersihkan sendiri. Bapak pernah sambil lupa mandi terpaksa? Aduh, sumpah kayak rasa ditembak-tembak. Ya, kenapa mandi kayak itu, Pak? Kalau sengaja lupa, saking keenakan, saking capeknya menahan ini tidak sengaja lupa. Pada bagian yang lupa cukup dipercikan Pak, kata dokter tidak boleh kena air, walaupun dipercikan bisa. Jangan sampai kena air. Cukup bagian. Baik Dok. Siapa yang hari ini mandi angkat tangan? Yang hari ini mandi biasa angkat tangan. Ya sekarang turun. Siapa yang hari ini tidak mandi? Hari ini tidak mandi. Sampai tidak sampai kepala. Berarti mandi. Nah, itu juga kategori mandi walaupun tidak sampai kepala. Tapi kalau mandi wajib seperti itu tidak sah. Kita mandi biasa pasti tidak memperhatikan. Nih seperti ini misalnya ambil air. Yang penting sudah selesai pakai sabun, pakai anduk. Ternyata kita tidak tahu
bagian ketek kita masih kering, bagian ketek masih Nah, kalau mandi wajib semuanya harus diratakan dengan air. Ayo dong. Oke, Nazmi, Eza maju ke depan. Sini, maju ke depan. Maju ke sini. Sekarang sini, balik badan. Salah, balik badan. Sini. Sekarang kalian baca berdua. 1, 2, 3 yang keras. Gibran, berdiri cek. Nanti ya boleh mau KS. Kata bapak jangan paksa. Nah, Gibran jadi. Bapak juga sakit. Kan kita ada KS. Kesehatan sekolah. Silakan kalian bertiga baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, sekarang kalian coba jelaskan menurut kalian niat itu seperti apa? Sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi. Niat itu untuk apa kira-kira? Habis itu perkataan Nabi yang mengatakan kalau kamu seperti itu kamu sesat, nanti sesat. Sesat. Bukan hadis. Ada. Contohnya ada apa adas? Toh, nah, tapi itu ada kecil, ada besar. Yang melahirkan anak, yang bisa terjadi ke kamu kalau ada sesat, Pak. Kamu bisa berada besar kamu. Ngomong, unik, berdiri juga unik. Berdiri. Sini berdiri. Cepat unik. Berdiri sini. Pokoknya ada yang baik. Ayah, apa harus besar? Air. Laki-laki kata bapak. Hah? Yang jelas jangan terlalu mulai yang jelas. Ini bukan kami biasa ini. Salah. Apa? Salah juga. Ya, Bapak tanyakan sudah betul. Ini Bapak tanyakan terus pemahaman kalian. Ini niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar sudah betul. Contohnya haid bagi perempuan sudah betul. Contohnya mimpi basah bagi laki-laki betul. Sekarang Bapak mau tanya, apa yang keluar ketika mimpi basah? Salah. Dia cairan, memang air. Tapi kental, warna putih. Bukan muntah. Nyaring yang jelas. Air. Mana mungkin orang yang biasa air susu. Awal hurufnya, awal huruf air. Air mandi. Air mandi. Itu ketika kamu nanti mimpi basah, kamu akan keluar air mani. Ya, sekarang kalian kencing. Duduk. Ambil dulu bukunya semua bawa sini. Kalian bawa sama. Laki-laki itu keluar air mani. Iya, ada yang mimpi basah. Baik. Berikutnya terakhir. Oke. Yazid 3 menit dari sekarang.
Sambil kalian nulis, ini yang Bapak baca. Dengarkan dan perhatikan. Nawaitul husna li rabbil hadatil akbari fardhan lillahi ta'ala. Apa? Bapak pernah bilang untuk kalian menulis itu, tulis yang menurut kalian penting. Kalau bagi Bapak tidak ada yang tidak penting. Apalagi sudah dirikan. Nawaitul husna sampai lillahi ta'ala ini sunnah untuk dihafal. Tidak wajib. Ini yang diucapkan ketika mau masuk ke kamar mandi. Ini yang di atas. Kalau yang ini yang di bawah bahasa Indonesia, sengaja mandi untuk menghilangkan adat besar kepada Allah Ta'ala. Yang ini yang wajib. Ini yang wajib. Ini sunnah. Sunnah artinya boleh dihafal boleh tidak. Kalau ini wajib. Ini letaknya di hati. Ini letaknya di mulut. Di lisan, ini di mulut. Ini nanti dibaca ketika kalian menyiram air ke anggota tubuh atau kepala. Dibacanya di dalam hati, diucapkan sengaja mengganti untuk menghilangkan adat besar karena Allah. Nah, paling singkatnya, aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Bisa 1 menit. Laki-laki, kalian berkelompok membaca bersama-sama, perempuan nanti gantian membaca itu. Al-Farisi 1, 2, 3. Laki-laki. Nawaitul perhatikan, bukan karena, tapi karena Allah Ta'ala. Karena Rizki sehari perbaiki dasarnya. Oke, yang perempuan 1, 2, 3. Nawaitul juga perempuan karena bukan seperti itu bacanya, karena ya seperti itu, karena tidak dibaca baik toh. Baik, niat ini Bapak beri kesempatan ke kalian 1 sampai 2 minggu ke depan untuk menghafal. Lihat, perhatikan tugasnya, perhatikan Farhan, tugasnya nih untuk minggu depan menghafal niat ini. Kalau kalian menghafal dari sini, dari bahasa Arab sampai bahasa Indonesia, maka nilainya sempurna. Kalau atau katakanlah A plus. Kalau dia cuma yang ini, nah boleh ini. Kalau yang ini tidak boleh sendiri, harus yang ini. Ini yang wajib. Yang kedua cuma menghafal ini. Pak, lu mau setor hafalan niat mengaji. Silakan. Tapi untuk cuma hafal bahasa Indonesia, Pak, boleh silakan. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan adas besar fardu karena Allah Ta'ala. Selesai Pak, sudah A, nilainya cuma A. Tapi kalau mau nilai plus, pahalanya banyak. Dari bahasa A 1 sampai 2 minggu. Main dong. Cukup, Mukni, cukup. Baik, kita akhiri sama-sama dengan membacanya. 1, 2, 3. Nawaitul musla lillah il hadafil
Aku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Ya, nanti minggu depan Bapak tunggu tidak hari ini. Ada pertanyaan seputar materi mandi wajib hari ini? Kalau tidak ada, mari kita ingat kembali dulu. Hari ini kita mempelajari tentang mandi wajib. Kemudian kita mempelajari tentang rukun mandi. Ada berapa rukun mandi wajib? 2. Sedikit atau banyak, Anissa? Nisa. Ada berapa rukun mandi wajib? Nah, ada catatan. 2. Sebutkan satu apa satu. Farhan, niat mandi. Rukun mandi wajib yang pertama apa? Rukun niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh. Kalau ada bagian yang kering tertinggal, sengaja atau tidak sengaja, maka mandinya tidak sah. Mandinya tidak. Nah, sekarang kalau dia lupa membaca niatnya ketika mandi, dia lupa, dia ini sudah haid, dia ini sudah mimpi basah, kemudian mau mandi, ternyata ketika selesai mandi dia lupa, astagfirullah, saya tadi lupa meniatkan mandi itu untuk menghilangkan hadas besar, padahal sudah diajarkan Pak Jai. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar, pada Allah Ta'ala. Ternyata lupa, sah tidak mandinya. Mandi wajibnya sah tidak? Karena rukun yang pertama dia tidak penuhi, tidak penuh. Jadi kalau ada yang lupa membaca niat, maka tidak sah mandi wajibnya. Maka yang dia harus lakukan adalah apa dia? Apa? Ya nanti rukun pertama dulu. Rukun pertama tadi, kalau dia lupa, apa yang dia harus lakukan? Mengulang lagi mandinya, mengulang lagi mandi. Pak, kata Bapak tidak boleh pakai sabun. Kapan? Boleh pakai sabun setelah kalian selesai meratakan air dulu. Setelah selesai meratakan air, baru pakai sabun. Itu jangan langsung pakai sabun. Kayak menjawab yang si Nabil. Dia, apa tadi dia? Kalau rukun kedua tidak dipenuhi, terus? Iya betul. Contoh, Bil. Contoh. Nah, yang pertama lupa niat, ulang niat. Yang kedua lupa juga meratakan air, ulang juga. Contoh nih mandi. Sambil jadi mandi dari mana? Biasanya kalau kita di WC atau sambil mandi nyanyi, maka itu sedang karaoke bersama saking enakan mandi nyanyi-nyanyi, sudah tetek sudah basah, tapi keluar lagi wajib pakai handuk. Kemudian dia lihat, kenapa tanganku yang di sini tidak kena air, padahal di sini kena air, di sini kering. Dia yakin bahwa ini tidak kena air mandi tadi, tidak kena shower air mengalir tadi, maka ulang mandi. Jangan niat yang sama. Saya mandi wajib karena Allah Ta'ala, harus paham ya. Tidak berada tertinggal. Sekalipun lupa tadi kan dibersihkan, tidak bisa dibersihkan, ya sampai saja. Air yang baik untuk mandi, air yang suci menyucikan, yaitu air mengalir dari selang, dari pipa, dari shower. Pak, kalau airnya di dalam bak mandi harus lebih dari 216 liter. Tulis, coba tulis di buku kalian. Air di dalam bak mandi. Air di dalam bak mandi. Air di dalam bak mandi. Di dalam bak mandi. Untuk mandi wajib. Air di dalam bak mandi untuk mandi wajib. Air di dalam bak mandi Untuk mandi wajib harus lebih dari harus lebih dari 216 liter. 216 liter.
216 liter. 216 tulisannya. 216 liter. Panjang kamar mandi 1 meter. Kemudian tunggu Bapak jelaskan yang 216 panjang 1 meter. Kemudian lebarnya 10 meter. Kemudian kedalamannya 1 meter. Itu sudah lebih dari 216 liter. Tapi kalau cuma misalnya segini, ini kemudian dalamnya cuma 1 meter, biasanya tidak cukup dari 216 liter. Maka kalian wajib menanyakan kepada orang tua. Nah, Pak, Bu, ini lebih tidak airnya dari 216 liter? Kalau tidak lebih, maka tidak sah mandinya. Bagaimana mandi yang sah, Pak? Pakai shower atau pakai selang? Pakai selang di pakai keran ya, di air keran. Misalnya pakai kayu, airnya tadi harus lebih dari 216 nih. Kenapa, Pak? Karena bila airnya kurang dari 216 liter, percikan bekas kita mandi itu akan kembali ke dalam bak mandi. Itu membuat air di dalam bak mandi tidak lagi suci. Tapi kalau orang tua mengatakan di dalam bak kita ini atau di dalam tubuh kita ini menampung 300 liter air, apalagi 1000 liter, sangat. Kalau ada yang rumahnya di kampung, di Baru, kalau dia bisa berenang langsung. Memang sekali sudah cukup. Yang penting di dalam hatinya sudah saya kasih wajib. Selesai. Kalau mandi wajib itu bersihkan dulu, betul, bersihkan dulu bekas kotor itu yang keluar itu, baik darah haid maupun air mani. Disunahkan lagi berwudu sebelum mandi, itu sunnah. Kemudian baru mandi. Kalaupun tidak berwudu tidak apa-apa, yang penting dibersihkan dulu air yang keluar. Kalau berwudu berarti dia menambah pahalanya. Betul. Mukni misalnya mukni haid. Misalnya mungkin mimpi basah sudah, kemudian dia mandi, tapi dia mandinya mau di sungai biar gak ribet, dia bisa berenang, langsung niat bukan doa, cukup diucapkan yang awal itu istilah yang ada dari korban lillahi, langsung cebur di dalam hati kamu, saya mandi karena saya mandi wajib karena Allah Ta'ala, selesai. Gosok apa? Sudah. Kesimpulannya itu hari ini belajar tentang mandi. Rukunnya ada dulu, niat dan meratakan air ke seluruh anggota. Baik dong. Tidak sah bagi seseorang yang mandi lupa dengan niat. Al-Farisi Rizky Asyari. Sah tidak orang mandi wajib tidak pakai niat. Rizky. Sah tidak orang mandi wajib, tapi ada yang tertinggal, lupa dibasahin, lupa kena air. Yang benar. Biar sah tidak orang yang mandi, tapi ada beberapa bagian tidak sengaja, tidak basah, tidak terkena air. Sah atau tidak mandi wajibnya? Tidak. Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh adalah wajib. Rukun itu wajib dikerja. Baik dong.
Baik tuh. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan dalam satu kali Alhamdulillahirabbil. Baik, silakan tutup bukunya. Tutup buku. Kita akhiri pelajaran dengan permintaan kalian. Pernikahan. Pernikahan. Yang mau langsung istirahat juga boleh. Yang mau senang dulu silakan. Apa? Barsai. Awas.